Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fikih jinayat. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita kasih dulu nih motivasi sedikit biar nanti saat pembelajaran jadinya semangat dalam belajar. Oke? Siap. Nah, kata-kata mutiaranya yaitu adalah di sini nih. Pendidikan adalah tiket untuk masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan sejak hari ini gitu. Jadi ketika kita ingin mencapai satu cita-cita, mencapai tujuan, pokoknya mencapai tujuan sesuatu yang kita inginkan, kita harus mempersiapkannya sejak hari ini gitu ya. Jangan sampai kita tidak memiliki tujuan gitu hidupnya. Jangan sampai kita nggak memiliki tujuan, nggak punya cita-cita, jadi kita nggak tahu apa yang ingin kita capai. Jangan sampai seperti itu. Dan salah satu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau kita inginkan adalah dengan cara pendidikan, dengan cara menempuh pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah salah satu tiket untuk mencapai masa depan yang ingin kita capai gitu. Jadi dalam pembelajaran ini teman-teman harus serius dalam pembelajaran, oke? Oke. Nah, karena udah dikasih motivasi, berarti udah siap belajar ya? Oke, siap belajar. Nah, sebelum belajar, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita harus memahami tentang pengertian pembunuhan. Oke. Tujuan yang kedua adalah kita harus memahami tentang macam-macam pembunuhan. Oke. Yang ketiga kita harus memahami tentang dasar hukum pembunuhan, dan yang keempat kita harus memahami tentang hukuman atau balasan yang didapat oleh pelaku pembunuhan. Nah, 4 ini akan kita bahas nanti di dalam materi, dan kita harus memahami semuanya ini dalam pembelajaran hari ini. Oke. Siap belajar ya? Siap. Langsung berarti masuk ke pembelajaran pertama. Nah, yaitu pengertian pembunuhan. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Jadi intinya, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang gitu. Jadi kita menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu namanya pembunuhan. Namanya membunuh gitu. Nah, jadi paham ya, jadi pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Paham? Oke, paham. Yang kedua adalah tentang macam-macam pembunuhan. Pembunuhan yang pertama ada yang namanya pembunuhan disengaja, dan yang kedua adalah pembunuhan mirip sengaja. Nah, pembunuhan sengaja dulu yang pertama. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat, yang dipersiapkan gitu ya. Nah, itu disiapkan bahwa kita ingin membunuh orang. Misalkan kita benci sama orang, kita dendam sama orang, kita pengen ngebunuh dia. Kita sudah mempersiapkan gitu ya, hari ini atau enggak besok malam ini saya ingin ngebunuh dia. Itu namanya pembunuhan disengaja. Sudah niat gitu ya, ingin membunuh dia gitu. Itu namanya pembunuhan disengaja. Paham ya sampai sini ya? Oke. Yang kedua adalah pembunuhan mirip sengaja. Nah, pembunuhan mirip sengaja ini adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa niat membunuh, tapi mengakibatkan kematian orang tersebut. Contohnya gimana? Contohnya gini, kita lagi main sama orang nih, lagi berantem sama orang, terus saling berantem, tonjok-tonjokan, saling menyerang, akhirnya itu mengakibatkan kita menyerang bagian-bagian yang vital gitu ya, bagian-bagian yang seharusnya tidak diserang gitu, misalkan bagian belakang sini atau di bagian mana yang vital yang akhirnya nanti mengakibatkan kematian. Nah, kan awalnya kita tidak ingin membunuh dia, kita hanya berantem, kita hanya menyerang aja gitu kan awalnya, hanya ingin berantem aja, tapi nggak taunya dia meninggal, nggak taunya dia mati. Nah, itu namanya adalah pembunuhan mirip disengaja gitu, mirip sengaja, karena kita awalnya nggak ingin membunuh, kita nggak niat untuk membunuh, tapi dia meninggal gitu karena kita berantem sama dia gitu. Itu namanya pembunuhan mirip sengaja gitu.
Nah, jadi pembunuhan sengaja dan pembunuhan mirip sengaja itu perbedaannya di mana teman-teman? Di niatnya ya, di niatnya gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang disengaja ingin niat membunuh, kalau yang itu tidak niat membunuh. Sampai sini paham ya? Macam-macam pembunuhan. Siap. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu adalah dasar hukum pembunuhan. Oke, dasar hukum pembunuhan yaitu ada dalam surat apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke, benar. Ada dalam surat Al-Isra ayat 33. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh seseorang yang tanpa alasan gitu ya. Gitu. Jadi, kita tidak diperbolehkan membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas gitu. Jangan sampai kita ngebunuh orang cuma karena kita benci sama dia, atau karena kita cuma sebel sama dia, atau juga banyak ya teman-teman sekarang anak murid yang ngebunuh gurunya, mahasiswa yang ngebunuh dosennya cuma gara-gara dilarang merokok, cuma gara-gara dilarang apa gitu ya. Dia itu cuma kesel, cuma emosian karena dilarang, akhirnya dia ngebunuh. Nah, itu diharamkan oleh Allah karena memang nggak boleh kita ngebunuh orang tanpa alasan yang jelas gitu ya. Gitu. Jadi memang diharamkan untuk membunuh sesama muslim ataupun yang lainnya gitu tanpa alasan yang jelas gitu ya. Jadi jangan sampai kita membunuh orang tanpa alasan yang jelas, hanya ingin memuaskan dendam kita, hanya ingin meluapkan emosi kita gitu. Jangan sampai, karena itu semua adalah bisikan dari setan. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Nah, setelah tadi abis ini paham ya tentang hukumnya. Jadi kita dasar hukumnya ada di Al-Isra ayat 33. Diingat-ingat ya teman-teman ya, jangan sampai kita lupa tentang tadi dalilnya. Itu ada di surat Al-Isra ayat 33. Paham ya? Oke, paham. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian, yang kedua adalah tentang macam-macam pembunuhan, dan yang ketiga adalah dasar hukum pembunuhan. Oke, yang terakhir nih teman-teman sekarang. Materi yang terakhir adalah tentang apa? Tadi tentang hukuman atau balasan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Oke. Jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan itu telah mengambil 3 hak teman-teman. Yang pertama adalah hak kepada Allah. Yang kedua hak kepada ahli waris, dan yang ketiga adalah hak kepada korban tersebut. Nah, dia telah mengambil hak-hak tersebut gitu ya. Nah, pas dia telah membunuh orang, nah kita kan udah tahu nih dia ngebunuh orang. Kita ingin memberikan balasan apa gitu? Balasannya apa, hukumannya kepada orang-orang yang telah membunuh gitu ya. Nah, balasan kalau jika dia mengambil itu berhubungan dengan manusia atau ahli warisnya, jadi dia dikembalikan kepada ahli warisnya atau kepada si keluarga korban itu. Misalkan kita punya temannya itu dibunuh sama seseorang. Nah, jadi nanti keluarganya itu yang memutuskan ataukah dia ingin dikisos atau dia ingin dimaafkan gitu ya. Jadi pilihan kedua teman-teman, dikisos atau enggak dimaafkan. Nah, kalau misalkan dimaafkan, si pembunuh ini harus membayar diat gitu ya. Nah, kalau misalkan dia dikisos, berarti dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, nanti untuk diat dan kisos, teman-teman ada lagi pelajaran di bab selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak dibahas di sini gitu, dibahas di pelajaran selanjutnya gitu. Oke, nah itu kan berhubungan dengan manusia tadi yang dibunuh. Nah, kalau berhubungan sama Allah, tadi kan dia telah mengambil hak Allah ya, jadi dia harus berhubungan dengan sama Allah gitu ya. Nah, kalau berhubungan sama Allah juga itu dikembalikan kepada Allah, apakah nanti akan Allah maafkan atau bahkan nanti akan Allah siksa di akhirat gitu nanti. Nah, jika nanti dia tidak ingin disiksa di akhirat, maka sudah tentu bahwa kita harus melakukan taubat. Oke, betul sekali. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita harus melakukan taubat. Tentunya adalah taubatan nasuha. Jadi setelah kita melakukan dosa, kita harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Insyaallah insyaallah jika kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gitu. Jadi dikembalikan kepada Allah lagi dan kepada orang yang melakukan ini. Jika dia ingin dimaafkan, berarti dia harus bertaubat. Jika dia masih mengulanginya, ya wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, udah terakhir tuh teman-teman. Jadi itu dari dia. Ada 4 materi kita hari ini tadi. Yang pertama adalah pengertian pembunuhan, yang kedua adalah macam-macam pembunuhan,
Yang ketiga adalah dasar hukum pembunuhan. Yang keempat adalah balasan yang diberikan kepada pelaku pembunuhan. Nah, kesimpulannya adalah kita tidak boleh membunuh seseorang tanpa alasan. Yaitu dalilnya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 33. Dan hukumannya ada 2 tadi ya. Ada yang dihifz dan dimaafkan. Kalau dimaafkan harus membayar diat. Oke, siap. Sekian dari saya sih teman-teman. Sudah dicapai semua tadi tujuan pembelajarannya. Insya Allah teman-teman paham semua apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.